Nah, inilah teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Inilah kesaksian saya kali ini, semuanya menjadi berkat buat teman-teman semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Trigan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi Puji atas kesaksiannya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan tadi, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan menyertai ya. Amin. Bapak sudah divaksin Pak? Saya sudah 2 kali Pak vaksin Pak. Puji Tuhan. Jadi tanggung jawab kita buat ya. 2 kali vaksin boleh antigen Pak. Kalau 1 kali harus PCR, kalau vaksin sekali. Kalau 2 kali cukup antigen. Ya. Tapi antigennya sampai 24 jam Pak. Puji Tuhan. Ya, Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan menyertai Pak Andi Puji. Ya, Pak, thank you, terima kasih. Kesaksian berikutnya dari Pak Wawat. Silakan Pak. Halo Pak Wawat. Halo, iya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang buat kesaksian saya malam hari ini, yang mana teman-teman saya sudah menyaksikan terlebih dahulu betapa luar biasa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya ya Pak. Ya Pak. Itu yang mau saya saksikan itu Pak, di mana saya ada, sebagaimana saya ada sampai saat ini, satu keluarga itu benar-benar dengan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya sekeluarga. Yang mau saya saksikan ini memang Pak, mungkin didengarnya agak di luar nalar ya, tapi ya memang itu yang terjadi. Selama hidup saya sampai sekarang umur 68 dengan 5 orang anak 12 cucu ini Pak, saya mengalami masalah hal yang luar biasa pada waktu tahun 2001. Itu tahun 2001 itu anak saya yang pertama menikah. Saya menikah tahun 76. Tahun 2001 saya menikahkan anak saya yang pertama. Anak yang kedua, ketiga, empat, dan lima masih ada yang di bangku sekolah SMA, SMP, dan masih ada juga yang di SD mungkin ya. Waktu itu saya lupa. Nah, selang beberapa bulan dari pernikahan anak saya itu, anak-anak saya itu mengajak saya, papi katanya, ya kita main liburan dong katanya ke Bali. Saya ingat waktu itu bulan Desember Pak. Tahun 2001 bulan Desember, saya satu keluarga berikut menantu saya berlibur ke Bali. Sampai di Bali, saya ya sama anak-anak berliburlah di situ selama 10 hari. Sepulang dari Bali itu kalau nggak salah pada waktu itu bersamaan dengan Idul Fitri kalau nggak salah itu. Jadi di pelabuhan itu macet Pak, bergantian untuk ke ferry. Akhirnya sampai juga lah 1 hari 1 malam itu di perjalanan antri untuk mendapatkan ferry itu. Akhirnya sampai juga di pelabuhan Ketapang dan melanjutkan perjalanan untuk balik ke desa saya Eretan, Indramayu. Tapi pada waktu itu kan belum ada GPS, belum ada apa namanya Google. Jadi saya masih buka peta, Pak. Dari peta itu untuk mencari jalan pintas yang lebih cepat. Pada waktu pemberangkatan dari Jogja lewat tengah Sidoarjo, kalau nggak salah saya lupa itu ya, sampai Situbondo, Ketapang, Bali. Pulangnya itu lewat Jember, Pak. Lewat daerah Jember. Lewat daerah Jember, saya buka peta lagi sama menantu saya, katanya, kalau mau cepat, ini lewat jalan Gunung Malasan, katanya. Ya, saya nggak ngerti. Saya tanya menantu saya namanya Wiwin, sekarang sudah almarhum, manggil pulang oleh Tuhan. Nah, itu katanya, kalau mau cepat, katanya, itu lewat Gunung Malasan aja. Ya, saya nggak ngerti, itu bagaimana kamu, Win? Kamu yang ngerti kok. Ya udah katanya, kita lewat Gunung Malasan aja. Gunung Malasan itu antara Jember Malang, Pak. Nah,
tepatnya pada waktu itu jam 6 ya, kurang seperempat. Maaf kata, anak-anak minta buang air kecil, saya terpaksa berhenti di tepi jalan. Saya buang air kecil lah dulu di situ. Tapi pada waktu itu hujan mulai turun rintik-rintik kecil, Pak. Di depan saya ada mobil Kijang super putih. Di depan saya itu, di depan mobil saya itu. Saya sudah pakai Kijang kapsul waktu itu. Di depan itu ada Kijang super putih. Nah, Kijang kapsul yang saya pakai pada waktu itu sampai saat ini masih ada, Pak. Itu sebagai saksi, Pak. Aduh, luar biasa. Ini merinding saya, Pak. Soalnya itu anak-anak juga kalau saya cerita begini, dia ingat pada waktu masa lalu tahun 2001 itu mereka juga sangat terkagum-kagum bahwa ini kalau bukan kemurahan Tuhan kita sekeluarga sudah habis kayak begitu. Di depan itu ada Kijang putih. Nah, Kijang putih itu mendahului saya di depan saya. Setelah saya selesai buang air kecil, saya naik ke mobil sama menantu saya, sama anak-anak saya. Waktu itu Kijang itu berhenti di depan saya pikir, aduh ini rampok, jangan-jangan ini cilaka. Saya pulang nanti anak-anak diturunin semua, sekeluarga pulang pakai apa ini? Kita semua nggak punya apa-apa. Dia itu sepi banget, Pak. Sepi banget, Pak. Udah nggak ada kendaraan lain, nggak ada apa. Di depan saya Kijang putih itu berhenti. Kata saya, Win, ini mobil apa Win ya? Di depan kita ini jangan-jangan rampok lagi Win. Tapi sendirian, Win. Saya bilang. Begitu juga supirnya nggak begitu nampak. Masa sih kalau mau merampok satu orang doang? Saya bilang, wah nggak tahu ya, Pi nggak ngerti katanya. Ya udahlah, kita berdoa aja, Vin. Kita pasrah sama Tuhan. Tuhan adalah pelindung kita, selalu menyertai hidup kita. Kata saya bilang begitu, Pak. Akhirnya pada waktu itu saya meneruskan perjalanan saya sampai ke bukit, Pak, ke Bukit Malasan itu. Ya, jalan merayap lah begitu ya. Dia mobil tersebut di depan saya tidak pernah meninggalkan mobil saya, Pak. Dia langsung terus jalan terus langsung mendahului saya, tidak pernah ada di belakang saya, selalu mendahului mobil saya waktu itu. Sampai pas di puncak Bukit Malasan, itu kabut tebal, begitu tebalnya turun, sampai sudah hampir lampu kabut tidak tembus. Nah, di situ ada tikungan letter U yang sangat tajam sekali. Begitu saya naik ke atas, itu di depan itu sudah di depan jurang, Pak. Mobil itu kok berhenti, nggak mau berangkat begitu, berhenti lagi di depan saya. Jadi, waduh, Win, puji Tuhan, terlihat ada jurang karena Gunung Malasan itu minim pohon, hanya isinya batu dan batu. Begitu letter U naik ke atas, mau lurus, ternyata mobil itu berhenti di depan saya, pelan-pelan, bukan berhenti, pelan-pelan, seolah-olah memberitahu gitu, Pak. Akhirnya mobil direm sedikit, diputar balik lagi ke kanan. Anak-anak sudah nangis semua, Pak, udah menjerit semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah mau hampir aja, Pak, itu udah hampir aja. Tapi mobil putih itu yang luar biasa di depan saya nggak meninggalkan saya, Pak. Dia tetap ada di depan saya. Terus dia berjalan pelan-pelan, saya ngikutin pelan-pelan, terlewatlah di tikungan yang letter U itu, akhirnya sampai bisa berjalan lancar kembali. Nah, sampai di perjalanan terus ada jalan rusak. Dia jalan pelan, saya pelan. Dia jalan pelan juga. Dalam mobil saya berbincang-bincang sambil anak-anak menangis, memuji Tuhan. Pada waktu itu berteriak, Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau pimpin saya, Tuhan Engkau lindungi saya, Tuhan. Dalam perjalanan ini Tuhan, anak-anak saya selalu
berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukan pertolongan Tuhan, habislah saya sekeluarga dalam jurang ini. Jadi semuanya anak-anak berdoa berterima kasih sama Tuhan Yesus. Sampai mobil Kijang itu di depan saya terus, jalannya rusak, dia jalan pelan, saya pelan. Kalau misalnya itu bukan kemurahan Tuhan, mobil itu ngapain juga nungguin mobil saya gitu kan? Dia berangkat aja lah sendiri masing-masing gitu kan. Tapi kok mereka tetap selalu mengawal mobil saya di depan perjalanan saya. Aduh, saya merinding Pak, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, waktu itu terus sampai ke bawah pas di tikungan yang mau masuk daerah Malang, Kota Malang, pas tikungan agak tajam juga, tapi sudah banyak penduduk, sudah banyak rumah-rumah penduduk di situ, udah hampir disebut ramai lah. Di tikungan itu, mobil yang putih itu tiba-tiba nggak kelihatan lagi sama saya. Ada saya bilang, Win, tolong cari Win mobil putih super, Kijang super itu Win, ke tiap-tiap rumah makan atau di tempat kopi atau di tempat peristirahatan. Kita jangan buru-buru Win. Kita bilang terima kasih sama dia karena dia sudah ngawal kita. Kalau itu nggak dikawal sama mobil putih itu mungkin kita sudah habis semua. Iya katanya. Sambil semua merenunglah begitu Pak. Karena saking syoknya itu Pak. Akhirnya pelan-pelan di kedai kopi ada Kijang putih, didatengin, oh bukan ini. Datang lagi ke rumah makan, berhenti lagi, oh bukan ini. Sampai beberapa kali saya berhenti, tapi semua udah nggak kelihatan lagi mobil itu Pak. Sesampainya akhirnya saya masuk hotel lah, malam-malam kira-kira jam 9 itu sampai di hotel. Saya cerita, akhirnya begitu udah masuk kamar cerita sama penjaga hotel di situ, Pak. Bapak dari mana? Saya dari Bali, Pak. Saya pulang lewat Jember. Terus lewat mana, Pak? Gunung Malasan. Saya bilang, karena di peta itu yang terdekat Gunung Malasan. Emang itu Gunung Malasan itu memang dekat, Pak, katanya, dengan Malang tuh nggak begitu jauh. Ya maksudnya bukan tidak jauh, tapi tidak seperti jauh jalan yang bukan dari jalan pintas itu. Akhirnya sampailah di hotel, kok Bapak berani-beraninya ya katanya. Malam-malam lewat situ. Nggak ada yang berani Pak, katanya lewat situ kalau udah malam Pak, katanya. Di situ agak angker katanya, begitu. Agak jahil. Aduh, saya nggak ngerti. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ini sudah Engkau pimpin kami dalam perjalanan Tuhan. Kan Bapak juga tahu ya, kita semua sebagai umat Tuhan juga pernah dengar, pernah viral, mungkin pertengahan tahun yang lalu, bahwa ada sopir yang mau pulang dari Malang ke Pandaan, pulang dari Malang ke Surabaya kalau nggak salah ya, keluar tol Pandaan ada yang mengawal makhluk yang tidak, yang disebut apa ya, makhluk yang tidak kasat mata ya Pak, yang mengawal dalam perjalanan dia sampai ke bukit yang terjal yang tidak mungkin bisa dilalui sama mobil-mobil umum lah, dengan lagi mobil kecil, mobil besar pun juga mungkin nggak bisa lah dilewati. Mereka ada di situ setelah sadar kan, dikawal sama makhluk-makhluk yang duniawi gitu, makhluk yang mengerikan, saya merinding juga Pak. Tapi puji Tuhan luar biasa, kita orang percaya tadi firman Tuhan yang mana Pak Subakti sampaikan bahwa Tuhan adalah yang selalu melindungi dan menyertai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya yakin banget Pak, itu saya sudah yakin lah, saya udah yakin lah itu malaikat Tuhan lah Pak, benar Pak. Iya Pak, saya sampai nangis ini Pak. Benar Pak, kalau ingat waktu itu Pak, betul. Itu malaikat Tuhan Pak. Satu keluarga saya habis Kak. Kalau tidak, bukan kemurahan Tuhan, bukan malaikat Tuhan yang mengawal sejarah hidup saya sampai saat ini, saya tidak pernah akan lupa. Sampai saya istilahnya meninggal juga tidak akan lupa peristiwa ini. Bahwa ini adalah betul-betul kawalan daripada malaikat, bukan daripada roh-roh dunia Pak. Ini benar-benar luar biasa. Terima kasih Pak Pak Tarigan atas kesempatan yang telah diberikan pada saya, karena ini adalah kesaksian yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, karena inilah yang menguatkan iman percaya kita bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang betul-betul ada Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Tarigan. Terima kasih Pak Wawat.